Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang berisikan informasi tentang dunia wisata dan dunia kuliner. Ikuti terus channel ini ya travelers. Travelers masih di Lombok, yuk ikutin saya virtual tour di Sheraton Senggigi Beach Resort. Jadi travelers, Hotel Sheraton ini adalah hotel bintang 5 pertama di Lombok. Meskipun sekarang sudah ada beberapa hotel bintang 5 lainnya, tapi menurut saya sih tetap aja hotel ini masih menjadi tempat favorit menginap keluarga. Apalagi kalau bukan karena fasilitas yang cocok untuk keluarga. Kolam renang ala tropis, banyak permainan dan aktivitas untuk anak-anak, juga berada tepat di pinggir pantai Senggigi. Ada private beach-nya gitu loh. Jadi nggak usah khawatir lah mau seru-seruan di pantai. Juga cuma butuh sekitar 30 menit dari bandara menuju hotel ini. Hemat waktu kan? Nah, sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju Hotel Sheraton Senggigi Lombok. Sepanjang perjalanan menuju hotel dan dekat Senggigi Lombok, saya mendapatkan view yang menarik, pantai-pantai yang indah yang ada di Lombok ini. Dan sekarang saya akan check-in di Hotel Sheraton Senggigi Lombok. Sesuai dengan namanya, hotel ini mengambil konsep resort hotel. Bangunannya juga nggak tinggi ya, juga menggunakan selasar atau koridor terbuka dengan kamar-kamar yang langsung menghadap ke taman atau ke pantai. Jadi angin dari pantai itu bisa kerasa lah waktu kita berjalan di koridor menuju kamar. Ini juga terlihat dari lobinya ya travelers, banyak menggunakan konsep terbuka dengan jendela kaca yang gede. Jadi konsep ini sih kalau saya ingat ini persis sama dengan lobi Hotel Sheraton Resort yang ada di Bandung. Jendela terbuka sehingga sirkulasi udara cukup baik. Juga nggak ada pendingin udara, hanya ada kipas di atas plafon. Tapi udara nggak panas karena sirkulasi terjaga baik. Bentuk lobinya menggunakan atap-atap dengan langit-langit yang tinggi. Juga ada beberapa sofa yang terdapat di sisi lobi. Nah, plafonnya juga dilapisi kayu berwarna coklat. Ada 2 chandelier gede juga di atas plafonnya. Terus lobinya ini suasananya etnis-etnis gitu ya travelers. Ada panjangan-panjangan dan unsur-unsur dekorasi kultural. Ini ada kendi-kendi, ada lukisan gede di sekitar lobi. Di bagian tengahnya ini merupakan sitting area. Ini diberikan level yang lebih tinggi lantainya. Nah, ada beberapa sofa di sini. Nah, ini sofanya warnanya variasi ya. Ada kombinasi merah dengan krem. Juga menggunakan unsur-unsur nuansa tradisional dengan ukiran-ukirannya. Nah, di lobi ini juga ada toko ya travelers yang menjual aksesoris dan item-item lainnya. Ini terbuat dari bahan-bahan mutiara. Ini sih memang menjadi oleh-oleh khas dari Lombok. Sambil menunggu proses check-in, saya disuguhi dengan welcome drink yang seger. Kemudian proses check-innya juga nggak terlalu lama ya. Kuncinya udah saya terima. Ini disertai juga ada voucher diskon 30% kalau travelers ingin menikmati spa di beach spa. Ini di bagian belakang. Selesai menerima kunci, saya siap-siap menuju kamar melalui koridor. Nah, koridornya ini areanya terbuka ya sesuai dengan konsep resort dan banyak tanaman hijau juga. Dan sekarang saya sudah tiba di depan kamar. Inilah kamarnya travelers. Jadi saya menginap di kamar executive suite room. Ini harganya saat itu sekitar 2,8 jutaan net, include breakfast ya. Jadi kamarnya cukup lega, luas, ya luasnya sekitar 80 meter persegi lah. Ada 2 ruangan, living room dan bedroom yang terpisah oleh dinding. Pertama masuk sih saya terkesan ya, saya cukup puas lah karena saya suka kamar yang sebenarnya simpel gitu ya. Tapi kamar ini sih meskipun simpel tapi bernuansa etnis minimalis. Jadi ada beberapa elemen dekoratif yang menggambarkan nuansa tradisional seperti ada di dinding, dipajang tenunan khas Lombok. Kemudian pajangan dinding, frame, cermin, kemudian juga kursi makan ini juga menggambarkan ukiran-ukiran khas Lombok. Nah, di atas meja saya mendapatkan welcome fruit dan juga greeting card dari manajemen hotel. Living roomnya juga cukup luas ya travelers. Ada seperangkat sofa di dalamnya, juga ada meja dengan warna coklat.
Nah, pemilihan warna-warna furniture di sini masih setema ya dengan interior kamar. Jadi Sheraton ini kan hotel yang sudah beroperasi hampir 30 tahun ya Travelers kalau nggak salah. Tapi ya nggak terkesan jadul juga, mungkin karena memang temanya bernuansa tradisional ya. Jadi ya masih everlasting lah temanya. Mungkin yang terkesan kurang modern kali ya. Ini adalah pemilihan lantai keramik yang bermotif ini. Kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, memang motif keramik seperti ini kan lagi ngetren ya. Nah, untuk ukuran sekarang mungkin terlihat kurang update. Tapi ya menurut saya sih nggak ada masalah ya, karena ini juga membuat kamar tidak terkesan monoton dengan lantai keramik yang bermotif. Penerangan di kamar juga cukup oke, ada lampu meja, ini bisa difungsikan juga untuk tambahan penerangan. Nah, di sini ada 2 TV ya Travelers, satu unit TV itu ada di ruang tidur dan satu unit lainnya ada di living room ini. Dan kita bisa nonton TV salurannya internasional dan nasional. Juga saya cek jaringan wifi-nya cukup kencang ya untuk streaming, hampir nggak ada masalah. Mau order makanan kita bisa order lewat scan QR code, di situ kita bisa lihat menu-menu yang tersedia. Room amenities-nya cukup lengkap juga ya, standar lah ya hotel bintang 5, ada teh, kopi, gula diet, brown sugar, juga ada pemanas air. Nah, tehnya ini menggunakan brand Dilmah ya. Dan di kamar ini ada 6 botol air mineral di kamar yang disebar di toilet dan kemudian di ruang tamu dan di ruang tidur. Ada mini fridge juga kok. Travelers. Nah, satu lagi yang saya suka dari kamar ini, dari hotel ini adalah setiap kamarnya ini punya balkon. Nah, termasuk yang kamar di eksekutif ini ya. Jadi kamar ini punya balkon yang kita bisa digunakan untuk duduk-duduk santai sambil ngobrol atau sambil menikmati view ke taman. Mau baca atau ngetes sore juga asik di sini karena view-nya memang view taman yang hijau dan seger. Sekarang kita cek ruang tidurnya ya. Nah, lantai kamar tidurnya ini berbeda dengan living room, ini terbuat dari kayu parkit. Jadi nggak kerasa dingin ya kalau malam dan AC nyala pas bangun gitu. Nah, bednya ukuran king size dengan ada 4 bantal. Kalau dilihat di websitenya sih tipe kamar eksekutif ini bisa untuk 3 orang ya kapasitasnya. Kemudian furnitur di kamar juga sangat mendukung untuk istirahat atau mau kerja di kamar juga bisa. Ada selain bed juga ada set meja kerja dengan lampu bacanya. Nah, ini meja kerjanya memanjang dan menyatu dengan rak luggage ya untuk tempat koper-koper kita. Kemudian ada colokan juga di beberapa titik, ada di samping tempat tidur, ada di sekitar meja kerja. Jadi travelers nggak usah khawatir, yang mau ngecharge bisa dilakukan di banyak tempat. Juga di dalam kamar ini tersedia sofa one seater untuk duduk santai dan juga ada TV 42 inch di kamar. Di kamar lampu penerangan juga cukup ya, ada reading lamp di sisi kiri dan kanan bed, ini lengkap dengan akasnya. Nah, selama menginap di sini sih saya merasakan tidur yang nyaman ya, jadi benar-benar bisa istirahat, bisa refreshing, bisa relax. Di kamar juga tersedia lemari yang berisikan bathrobe, setrikaan, juga mejanya, juga ada safe deposit box. Kalau mau laundry, tersedia layanan express dan reguler dengan harga yang masih bisa terjangkau lah. Dari ruang tidur, travelers bisa juga keluar balkon ya. Nah, ini balkonnya juga memanjang dan menyatu dengan balkon yang dari living room. Jadi ke balkon itu bisa lewat ruang tidur atau bisa lewat living room. Dari kamar tidur lanjut kita cek lagi ke kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya lantainya motifnya sama dengan lantai living room ya, terbuat dari keramik berwarna krem bermotif. Kamar mandinya juga cukup luas, ada bathtubnya, ada juga shower room dan WC. Namun untuk shower roomnya ini hanya tersedia fix shower ya, jadi memang dia ngegantung seperti kita mandi di air pancuran gitu. Buat travelers yang mau make up, mau beres-beres, mau rapi-rapi, lihat penampilan, gak usah khawatir ya travelers. Di kamar ini cerminnya banyak banget, mulai dari living room, kamar tidur, sampai toilet itu semua ada cermin yang cukup gede. Juga ada meja dengan wastafel tipe single sink, kemudian toiletnya juga lengkap, mulai dari sabun cair, sampo, conditioner, lotion, shaver, toothbrush, shower cap, dan lain-lain. Nah, ini untuk sabun, sampo, dan conditioner ini dikasih dalam kemasan cup yang kecil ya, jadi kalau mau perlu tambahan itu bisa request langsung ke bagian housekeeping. Selesai cek-cek kamar, nah saya lihat di luar cuaca udah mulai mendung nih traveler. Sebelum hujan, yuk kita nikmati pantai dan taman hotel. Nah, hotel ini punya taman belakang yang bagus ya travelers.
kemudian hijau juga, tamannya terawat rapi. Ya ini kan hotelnya tipe resort ya, jadi pasti punya taman yang bagus. Jadi setiap kamar di sini saya udah katakan tadi pasti punya balkon ya, kamar tipe apapun, dan semua balkonnya ini menghadap ke taman belakang dan pantai. Nah, taman belakangnya ini nuansanya tropis banget, travelers. Ada pohon kelapa tinggi, ada rumput-rumput hijau, ada kembang kamboja, pisang-pisangan, dan banyak tanaman-tanaman lainnya. Ini suasana sore setelah hujan ya di taman, udaranya bersih, seger. Jadi saya sih benar-benar menikmati ya suasana di taman ini. Terus buat jalannya juga kita di rumputan ini dikasih batu-batuan, jadi nggak ribet melangkahnya. Kemudian ada juga patung-patung arca-arca mini gitu ya. Memang agak susah ya travelers buat saya sih bedain apakah ini suasana Lombok atau Bali atau memang keduanya mirip. Nah, travelers yang punya informasi, coba travelers tahu nggak kira-kira apa bedanya suasana taman atau eksterior ala Lombok dan Bali? Kalau tahu coba tulis di kolom komentar ya travelers. Tamannya ini memiliki kolam renang ya travelers, poolnya gede dan dibuat sesuai dengan usia dan fungsinya. Maksudnya sih ada kolam dewasa, ada kolam anak, atau ya kolam yang untuk sekedar bermain. Kalau bawa anak-anak sih pasti puas banget bisa main di pool ini. Poolnya kan ini didesain benar-benar jadi center hotel ini ya. Di tengah-tengah pool ada pohon-pohon kelapa, ada semacam island-island gitu. Pokoknya cakep lah travelers. Untuk kolam renang utamanya ini poolnya juga kedalaman bervariasi travelers, mulai dari kedalaman 40 cm sampai 1,7 meter. Terus ini kolamnya fun banget ya. Bentuknya juga tidak kotak-kotak persegi gitu, tapi apa namanya ya bentuk curve, kemudian dinamis lah bentuknya. Ini nggak sekedar bentuk kotak-kotak kolam renang yang konvensional ya. Menurut saya sih ini udah jadi fun pool banget ya. Ada pilar-pilar dari batu di tengahnya, terus ada batu-batu gede, ada juga patung-patung binatang dan patung-patung buaya-buaya yang lucu. Nggak serem, tapi malah lucu ya karena dibuat dengan unsur-unsur funky dan funny, jadi buat anak-anak mungkin seneng. Kemudian lantai di sekitar kolam terbuat dari batu alam, jadi ini kesannya menyatu banget dengan unsur-unsur alam dan kolam renang ala tropical. Ada jembatan melengkung menuju semacam daratan di tengah kolam ya. Nah, berenang atau main air di sini pasti juga seru buat anak-anak. Mau main volley air juga ada jaringan, tapi ini bentuknya jaring-jaring mini ya. Ada juga perosotan-perosotan yang lucu buat seru-seruan. Nah, jadi anak-anak kalau naik dari atas, dari dalam perosotan ini, anak-anak itu seolah-olah keluar dari mulut patung gede yang berbentuk kepala raksasa. Lucu ya travelers ya. Di pinggir kolam ada pool bar, kalau habis renang lapar, ini bisa pesan makanan di sini dan juga bisa menikmati suasana sore atau camilan-camilan di kursi meja yang ada di pinggir kolam. Nah, kalau ini kolam anak ya travelers, terpisah dengan kolam utama, kedalamannya sih sekitar 40 cm lah. Jadi buat anak-anak toddler atau 5 tahun ke bawah bisa main di sini. Ada patung-patung buaya juga di sini, lucu-lucu ya, nggak mengerikan juga karena ini menjadi layanan kolam. Nah, kolam anak ini langsung berhadapan dengan pantai Sekigi ya travelers. Ini persis di belakang hotel. Ini saya lagi jalan-jalan di taman, tiba-tiba hujan turun, terpaksa deh saya berteduh dulu di bawah payung pantai yang ada lazy bednya. Ini ada di pinggir pantai Senggigi. Ini milik hotel ya travelers. Mau rebahan atau massage sambil menikmati udara dan view pantai? Nah, di sini juga tersedia tempatnya di sebelah kolam renang juga, tapi antara kolam renang dengan pantai, jadi di tengah-tengahnya. Di sini bisa healing-healing lah ya. Pokoknya hotel ini menurut saya sih benar-benar memanjakan tamu dan keluarga ya. Mau staycation di sini pas banget. Mau healing juga pas banget, apalagi bersama keluarga. Pasti puas deh. Selain berenang, main air atau bermain pasir di pantai, nah untuk anak-anak juga ada aktivitas lain ya. Jadi ada outdoor playground. Nah di sini juga ada mini golfnya, ada kolam-kolam kecil, juga ada aktivitas lain yang bisa kita tanya ke reception ya. Jadwalnya seperti untuk coloring, ada membuat handicraft dan lain-lain. Sekarang kita menuju pantai ya travelers. Jadi Hotel Sheraton ini kan punya private beach ya. Pantai Senggigi ini pasirnya putih, meskipun nggak putih banget, tapi bersih lah. Ini pemandangan di sore hari karena cuaca mendung, jadi nggak terlalu bagus kelihatannya, terlihat agak gelap ya. Aslinya sih ya cakep. Nana bisa main pasir di sini loh.
Mau duduk-duduk di lazy bed sambil menikmati view pantai Senggigi yang bersih. Nah, Hotel Sheraton menyediakan kursi di sepanjang bibir pantainya. Juga ada resto senja untuk menikmati suasana pantai pada sore hari. Resto senja ini merupakan resto dengan konsep terbuka ya travelers. Lantainya menggunakan keramik bermotif batik hitam putih. Jadi di sini juga pelayannya ramah-ramah kok. Nah, resto ini menyediakan seating area di tepi pantai, juga lampu-lampu gantung yang cakep. Duduk-duduk di resto ini kayaknya romantis banget travelers, apalagi kalau malam. Pas lampu gantungnya dinyalain, ini cakep dan romantis ya. Biasanya kan area pantai itu panas ya travelers, tapi karena di sini banyak pohon, plus mungkin karena terbawa impresi pool yang sejuk dan hijau, jadi ketika saya berada di pantai kesannya nggak gitu panas. Berjalan di atas pasir putih yang lembut, rasanya sih ini menjadi bagian terapi kesehatan juga ya. Ini suasana pool malam hari ketika lampu-lampu udah dinyalain, poolnya makin terlihat menarik ini dengan pantulan cahaya lampu di kolam. Kalau travelers merasa pegel-pegel, ingin massage atau spa, boleh mengunjungi Laguna Beach Spa. Lokasinya juga dekat pantai di sebelah resto senja. Laguna Beach Spa ini menawarkan spa dan massage dengan minyak aromaterapi yang harum dan khas. Juga suasana tropis yang natural. Ada beberapa ruangan terapi yang tersedia di sini dan travelers akan dilayani oleh terapis yang berpengalaman. Sekarang kita lanjut breakfast ya travelers. Sarapan paginya all you can eat ini disediakan dari jam 6 hingga jam 10 pagi. Jadi dari lobi hotel ini kita tinggal turun lewat tangga. Lokasinya sih berdekatan dengan taman. Dari resto travelers juga bisa menikmati suasana poolnya. Restonya sih masih menggunakan unsur tradisional ya, dengan konsep terbuka juga tanpa dinding. Untuk indoornya bernuansa putih, ada beberapa pajangan dinding dari bahan tembikar. Juga di sisi dinding yang lain menggunakan pajangan ini bertema alat musik berwarna senada. Nah, semua makanan disajikan di area indoor ini ya travelers. Jadi travelers bisa memilih aneka menu mulai dari menu Indonesia, Eropa, Oriental. Untuk sitting areanya semua berada di area luar dengan atap dan bangunan. Juga furniturnya terbuat dari unsur kayu dan lantainya juga dengan batu alam. Ada beberapa lampu kaca yang artistik yang bergantung di plafonnya. Saya sih suka ya dengan suasana resto ini. Kalau saya sih lebih milih duduk di dekat taman ini sambil menikmati suasana segar hijaunya tanaman. Dari area resto ini ke taman diberikan pembatas dari batu alam yang rapi. Untuk pilihan menunya nggak terlalu banyak ya, tapi pilihan karbo, serat, protein, dan buahnya tersedia lengkap. Meskipun menu makannya standar, ya ada omelet, aneka roti, cake, nasi goreng, rawon, bakmi, dan lain-lain. Juga aneka dessertnya seger, tapi ya cukup mengenyangkan lah ya. Terus rasanya juga masih bisa diterima lidah, lumayan enak. Untuk live cookingnya ada chicken noodle yang enak disantap saat hangat. Ini nih contoh chicken noodlenya. Terus ada masakan India, chicken sava parma. Juga ada pancake dan waffle. Ada juga aneka sereal dan susu. Ini bagi travelers yang nggak bisa sarapan dengan menu berat ya. Untuk anak-anak ada aneka Coco Crush dan sereal. Ini dipajang di rak dinding. Bagus juga ya travelers ya, jadi semacam bagian dari interior juga. Juga ada makanan puding, ada smoothies, ada yogurt. Ini tersimpan di lemari pendingin. Ada juga aneka camilan, aneka gorengan ya. Kemudian ada salad lengkap dengan variasi dressingnya. Juga aneka buah tropis, ini sudah dipotong-potong siap santap. Untuk minumannya ada aneka jus, juga infused water, teh dan kopi ini disediakan pilihan sesuai dengan request. Overall saya suka ya dengan suasana restonya, banyak hijau-hijau bikin mata seger, dan kemudian suasananya juga asik, cozy. Untuk rasa makanannya lumayan enak. Untuk travelers yang ingin nge-gym, tersedia fitness center yang buka 24 jam. Lokasinya berada di bangunan bagian depan hotel. Peralatannya lumayan lengkap, mau angkat berat, latihan beban, latihan kardio bisa dilakukan di sini.
Juga kalau mau sepedaan di sekitar hotel atau sepedaan ke pantai, ini bisa pinjam sepeda yang tersedia di hotel. Bagi wine lovers atau butuh wine, di sebelah fitness center ada toko melati dan kalian bisa lihat-lihat koleksi wine yang ada di sini. Fasilitas yang lain yang tersedia adalah meeting room. Kalau mau ngadain meeting atau masuk kantor sambil healing, bisa lah di sini karena tempatnya bagus. Gimana travelers? Menurut saya sih hotel Sheraton Beach Resort ini adalah hotel yang cukup lengkap, terutama untuk staycation atau liburan keluarga, atau mau workshop meeting sambil liburan. Ini pas banget karena kalau kita ikut meeting atau lagi workshop, kemudian anak-anak atau keluarga ikut, mereka juga bisa menikmati fasilitas di hotel ini dan banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Kemudian pantainya juga bersih dan rasanya nggak akan ngebosenin juga sih tinggal di hotel ini. Oke travelers, terima kasih sudah mengikuti saya virtual tour di Sheraton Senggigi Beach Resort. Ikuti terus channel ini karena banyak ulasan-ulasan menarik tentang makanan dan tempat-tempat menarik yang bisa menjadi referensi travelers untuk merencanakan liburan atau bisnis. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam sehat, salam semangat, bye-bye.